Halo, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi obat, wawancara BPMH, analisis kesenjangan, form rekonsiliasi obat, dan komunikasi SBAR. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat adalah proses mendapatkan dan memelihara daftar semua obat yang sedang pasien gunakan secara akurat dan rinci, termasuk dosis dan frekuensi, sebelum masuk rumah sakit dan membandingkannya dengan resep atau instruksi pengobatan ketika admisi, ketika transfer, walaupun ketika discharge. Mengidentifikasi adanya kesenjangan dan mencatat setiap perubahan terapi pengobatan sehingga dihasilkan daftar yang lengkap dan akurat. Tujuannya yaitu memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Manfaatnya, meningkatkan ketepatan terapi, meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi efek samping dan duplikasi terapi, meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, meningkatkan keterlibatan pasien. Kapan dilakukan? Pertama, saat masuk. Segera setelah pasien masuk rumah sakit atau ruang rawat. Kedua, saat perpindahan antar ruang atau unit dalam rumah sakit. Yang ketiga, saat keluar, sebelum pasien pulang dan pada saat komunikasi ke layanan primer. Yang keempat, saat terjadi perubahan regimen obat signifikan, seperti mengganti obat, menghentikan, atau menambah terapi. Kelima, saat masuk atau keluar dari fasilitas perawatan jangka panjang. Berikutnya itu wawancara Best Possible Medication History adalah pengumpulan riwayat obat paling akurat melalui wawancara terstruktur dengan pasien atau keluarga pasien untuk mencegah medication error saat transisi perawatan. Pertanyaan itu ditinjau informasi pasien. Jadi sebelum wawancara, pelajari kondisi kesehatan dan status sosial pasien. Jadi usia muda dan lanjut usia berisiko tinggi mengalami masalah terkait obat. Perhatikan apakah gejala pasien mungkin efek samping obat. Jadi kurangnya kontrol penyakit bisa disebabkan oleh ketidakpatuhan, dosis tidak adekuat, atau obat yang tidak sesuai. Tujuan tahap ini membantu menemukan fokus pertanyaan dan menilai kesesuaian terapi. Kedua itu, perkenalkan diri dan jelaskan tujuan. Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan wawancara. Pastikan siapa yang bertanggung jawab mengelola obat, apakah pasien atau perawat atau caregiver pasien. Ketiga, lakukan wawancara di waktu dan posisi yang nyaman. Yang terakhir, jika pasien tidak mampu, wawancari caregivernya. Kedua, riwayat alergi dan reaksi obat. Tanyakan secara jelas dan spesifik apakah ada obat yang pernah menyebabkan alergi atau reaksi buruk. Catat nama obatnya, jenis reaksinya, waktu kejadiannya jika diketahui. Keempat, itu gali semua obat. Tanyakan secara sistematis tentang obat resep, obat bebas, herbal, vitamin, suplemen, inhaler, tetes, krim, patch, suntikan, obat yang digunakan sesekali, obat yang baru dihentikan atau diubah dosisnya. Untuk setiap obat, catat nama, dosisnya, frekuensinya, rute, indikasi, durasi, dan perubahan terbaru. Jangan berasumsi obat yang bisa dibawa pasien pasti diminum rutin, dan juga bahas satu obat yang secara lengkap sebelum pindah ke obat berikutnya, yaitu gunakan checklist. Checklist membantu mencegah data yang terlewat, termasuk tentang obat tidur, obat kontrasepsi atau hormonal, obat analgesik, obat saluran cerna, obat topikal, obat mingguan atau intermiten, obat yang baru selesai digunakan, obat milik orang lain, obat rekreasional. Yang keenam, nilai pemahaman dan kepatuhan. Jadi, dievaluasi pemahaman pasien tentang tujuan terapi, persepsi efektivitas obat, kekhawatiran efek samping, kebiasaan lupa minum obat. Gunakan pertanyaan yang non-judgmental, seperti apakah Anda pernah mengalami kesulitan minum obat secara teratur. Yang kedua, seberapa sering Anda terlewat minum obat. Yang ketujuh, dokumentasi. Catat informasi secara jelas dan ringkas, sertakan sumber informasi seperti pasien, caregiver, kemasan, apotek, rekam medis. Juga pastikan dapat diakses oleh seluruh tim kesehatan. Berikutnya itu adalah analisis diskrepansi atau analisis kesenjangan. Ada dua jenis analisis kesenjangan, yaitu kesenjangan disengaja dan tidak disengaja. Kesenjangan disengaja adalah perubahan terapi yang dilakukan secara sadar oleh tenaga kesehatan berdasarkan pertimbangan klinis, seperti menghentikan obat karena kontraindikasi atau menyesuaikan dosis. Jika didokumentasikan dengan jelas, ini bukan kesalahan pengobatan. Kedua itu kesenjangan yang tidak disengaja,
yaitu perubahan atau penghilangan obat tanpa alasan klinis yang jelas, biasanya akibat kelalaian atau miskomunikasi. Misalnya, obat lewat atau salah dosis, termasuk dalam medication error dan dapat membahayakan pasien. Nah, kita masuk ke contoh form rekonsiliasi obat. Nah, dalam form kali ini ada digunakan 3 obat dan juga dalam form ini berisi dosisnya, frekuensinya, rutenya, keputusan DPJP-nya, dan juga keterangan perubahan. Jadi dalam contoh form kali ini, ada obat yang digunakan adalah furosemid, captopril, dan juga asam mefenamat. Juga diagnosisnya itu gagal jantung kongestif dan juga hipertensi. Untuk penjelasan form ini ada di slide berikutnya. Jadi penjelasannya itu pertama, untuk obat yang lanjut, jadi obat ini tetap diteruskan tanpa perubahan regimen. Jadi contoh penulisannya yaitu furosemid 40 mg oral 1 kali sehari terapi dilanjutkan. Untuk yang kedua, obat yang dihentikan atau obat yang discontinue itu uh, obat yang dihentikan berdasarkan pertimbangan klinis. Contoh penulisannya itu asam mefenamat 500 mg oral 3 kali sehari terapi dihentikan karena berisiko memperberat retensi cairan. Yang ketiga, obat yang lanjut dengan perubahan dosis, continue with modification. Jadi obat ini tetap diberikan dengan penyelesaian dosis atau frekuensi. Jadi contoh penulisannya dalam form rekonsiliasi itu, captopril dilanjutkan dengan penyesuaian dosis menjadi 20 mg oral 2 kali sehari. Berikutnya kita masuk ke komunikasi SBAR. Jadi saat kita menghubungi dokter, awali dengan menyebutkan identitas diri sebagai apoteker dan unit kerja, kemudian sampaikan bahwa terdapat potensi unintentional kesenjangan yang perlu dikonfirmasi. Dua, komunikasi kemudian disusun sesuai alur SBAR. Pertama, pada tahap situation, jelaskan kondisi pasien dan masalah obat yang ditemukan secara ringkas dan spesifik. Pada tahap background, sampaikan riwayat penggunaan obat yang relevan dan kronologi terjadinya ketidaksesuaian. Selanjutnya, pada assessment, jelaskan analisis profesional berdasarkan farmakoterapi, evidence-based medicine, serta pedoman terapi yang berlaku. Terakhir, pada tahap recommendation, berikan rekomendasi yang jelas kepada DPJP, misalnya melanjutkan obat yang terlewat, menyesuaikan dosis, atau menghentikan terapi tertentu. Jadi setelah komunikasi lisan dilakukan, seluruh isi diskusi harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien, termasuk waktu penyampaian, isi rekomendasi, serta persetujuan atau penolakan dari DPJP. Jika rekomendasi tidak disetujui, dokumentasi tetap wajib dilakukan untuk menjaga kelengkapan dan aspek legal pelayanan kefarmasian. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi dalam video kali ini. Sekian video saya pada kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang yang menonton video ini. Terima kasih.